Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anakku sekalian, anak kelas 62 Alislah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, anakku sekalian, hari ini jadwal fikih ya. Mata pelajaran fikih. Mari kita perhatikan ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak sekalian, ini kita masuki pada pelajaran 4, yaitu jual beli. Ya, jual beli ini adalah suatu yang biasa kita laksanakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kita. Coba lihat gambar di sini. Ada yang sedang jualan dan juga sedang beli. Lihatlah, Anissa dan Alia berani pergi berbelanja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka juga membantu orang tuanya untuk membelikan kebutuhan keluarga. Mereka adalah anak yang sayang kepada orang tuanya. Nah, ini ya, ini contoh gambar Anissa dan Alia ya. Ini suruh belanja sama orang tuanya ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana denganmu? Pernahkah kamu membantu ibumu berbelanja kebutuhan? Jangan lupa kalau melaksanakan jual beli hendaknya dilakukan dengan benar sesuai syariat agama Islam. Nah, ini pasti kita juga semua ya sudah sering bertransaksi atau berjual beli ya. Mana tempat sekarang mah bahkan sudah pakai transaksi modern, digital dan sebagainya ya, nggak pakai uang. Ya, kita buka halaman berikutnya ini, yaitu peta konsep jual beli, membahas tentang pengertian jual beli, terus kemudian rukun jual beli, syarat sah jual beli yang diperbolehkan, barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, jual beli dengan khiyar, dan praktek jual beli yang benar. Nah, itu konsep yang dipelajari pada jual beli. Kemudian ini kata kuncinya adalah jual, beli, barter, akad, khiyar, jujur, al-bai, dan al-buyu. Al-bai itu jual beli mufrad, al-buyu itu jamak ya. Kalau belinya sekali al-bai, kalau belinya banyak ya al-buyu ya, seperti itu. Nah, itu konsep dalam pembelajaran tentang jual beli. Selanjutnya di halaman berikutnya ya, ayo mengamati. Nah, ini pada dasarnya setiap orang memiliki banyak kebutuhan setiap harinya, baik itu kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Hal tersebut tercermin pada gambar di bawah ini. Coba kamu amati dengan seksama. Lihat, dia sedang bertransaksi jual beli ya, ada anak laki sedang bayar di kasir. Terus selanjutnya ada yang sedang memilih barang ya, seperti itu. Pilih dulu barang dengan benar sesuai dengan kebutuhan, terus kemudian baru kasir ya. Ini sudah seperti biasa. Mungkin kalau warung-warung biasa sih langsung ya bayar, langsung pilih, langsung bayar. Terus kemudian kalau yang sudah di supermarket dan lain sebagainya, itu pilih barang terus kemudian ke kasir. Nah, ini selanjutnya adalah halaman berikutnya tentang pengertian jual beli. Jual beli itu apa sih sebenarnya ya? Nah, itu pengertiannya. Jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bai atau jamaknya al-buyu. Nah, ini dalam bahasa Arab jual beli dalam bahasa itu, jual beli itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya secara bahasa arti jual beli ke dalam bahasa Arab itu al-bai. Kalau jamaknya atau bentuk banyaknya itu ada al-buyu. Transaksinya sekali al-bai, kalau transaksinya banyak al-buyu.
Jual beli menurut istilah adalah menukar suatu barang dengan barang atau barter, atau menukar barang dengan suatu yang nilainya telah disepakati seperti uang, atau dengan cara tertentu akad. Ya, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Nah begitu, itu akad. Ya kalau dulu jual beli itu barang dengan barang, pengen beras bawa kayu dulu mah, terus pengen beras ada tanaman bawang, bawa bawang, ya tukar bawang, itu barter. Atau yaitu untuk memenuhi kebutuhan itu, ya untuk memenuhi kebutuhan itu dengan barter. Kalau sekarang dengan uang kita siapkan, malah kalau sekarang bukan langsung uang, ya digital, langsung uang digital namanya ya. Kalau transaksi itu nggak bawa uang, bawa ATM atau bawa apa dan sebagainya. Selanjutnya, hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh atau halal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ya ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini dasar daripada jual beli ya. Ini kamu harus hafal nih. Ya, surat Al-Baqarah ayat 275. Ini singkat pendek ya, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, jual beli silakan, kalau riba nggak boleh. Ya, melebih-lebihkan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Disyaratkan jual beli dalam Islam adalah agar kita dapat memenuhi kebutuhan sama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad mandang jual beli sebagai suatu pekerjaan yang mulia. Nah itu, jadi tentunya kita kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, buat makan, buat minum, ya buat sandang pakaian dan lain sebagainya, ya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita, buat makan, buat minum, buat pakaian, memenuhi kebutuhan rumah dan lain sebagainya, ya itu kan berjual beli ya, seperti itu. Nah, itu maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ya mandang jual beli adalah suatu pekerjaan yang mulia ya, sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Kemudian Nabi bersabda nih, afdhalul kasbu amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun wa Ahmad. Sebaik-baik pekerjaan adalah usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli adalah baik. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini kita kata Nabi ini baik-baik pekerjaan adalah dengan tangannya sendiri. Ya kalau bisa ini pekerjaan semua kita kerjakan. Kecuali kita udah jadi bos begitu. Nah itu juga kita harus atur ya, jangan kita mengandalkan penghasilan dari orang lain ya, nggak boleh ya. Orang lain yang capek-capek kadang-kadang terus kemudian kita ngambil hasilnya padahal kita nggak mesti modal apa-apa ya, seperti itu. Jadi kita kalaupun kita kerja, kalaupun kita udah agak besar ya sebagainya seperti itu ya, tetap kita ngatur semuanya ya, seperti itu. Terus kemudian jual beli yang baik ya, dengan tidak ada unsur paksaan dan sebagainya. Kemudian halaman berikutnya rukun jual beli. Rukun jual beli itu meliputi hal sebagai berikut. 1. Penjual atau pedagang, yaitu orang menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi rukun jual beli yang pertama adalah penjual atau pedagang, itu harus ada. Jual beli itu rukun itu kan suatu yang harus dipenuhi, yang harus ada, yaitu penjual atau pedagang yang punya barang. Yang kedua pembeli, yaitu orang yang beli barang dagangan untuk memenuhi kebutuhannya. Pembeli ya berarti yang membeli barang tersebut ya, ada satu penjual atau dagang, yang kedua pembeli. Yang ketiga barang dagangan, yaitu barang yang perjualbelikan dan biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang beli. Ya ada penjual, ada pembeli, ada barang ya, barang yang
diperjualbelikan, ya seperti itu. Yang keempat, barang pengganti, yaitu barang yang bernilai, biasanya uang, dijadikan alat tukar dalam jual beli. Nah, barang pengganti baik itu berbentuk uang atau tukar dengan barang lagi, ya, atau juga dengan, ya udah teknologi sekarang ini, ya isinya uang juga sih, tapi udah pembayarannya digital, nggak langsung uang, ya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah ijab kabul, yaitu kesepakatan atau penawaran atau penerimaan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Ijab kabul itu artinya serah terima, ya jangan main ambil aja, belum diserahin, ya belum diterima, harus ada ijab kabulnya. Ini kalau pakai kalau pakai kata-kata begini, saya jual sepertinya roti ini dengan harga 2.000, ya saya terus kemudian saya beli roti ini dengan harga 2.000, itu kalau pakai transaksi ini. Tapi kalau sekarang sudah kasih rotinya, ya terus kemudian kasih uangnya, ya seperti itu. Nah, terus halaman berikutnya ini adalah syarat sah jual beli. Satu, syarat sah jual beli adalah satu, berakal sehat. Jadi orang yang berjual beli itu harus berakal sehat, jangan gila. Kalau orang gila nggak sah, ya akalnya normal. Terus kemudian dapat membedakan yang baik dan yang buruk, mumayyiz, yaitu udah pasti akalnya sehat, pasti itu bisa bedakan yang baik dan buruk. Atau ini mumayyiznya artinya anak-anak tapi belum balik, boleh, sudah bisa, ya bertransaksi. Kemudian C, dengan kehendak sendiri, tidak terpaksa, nggak boleh dipaksa, ya jual beli itu nggak boleh dipaksa, harus ridho birido, ya nih beli nih tas saya nih, ya kalau nggak beli awas, nggak boleh begitu, ya. Jadi harus dengan jual beli suka sama suka, ya nggak boleh paksa. Kemudian 2, syarat barang yang diperjualbelikan. A, harus memiliki nilai guna atau manfaat. Jadi syarat barang tadi, kalau syarat penjual pembeli tadi, ya berakal sehat, dapat membedakan baik dan buruk, dan juga kehendak sendiri. Kalau sekarang barangnya gimana? Ya, syaratnya pertama harus memiliki nilai. Jadi barang yang mempunyai nilai. Kalau barangnya nggak ada manfaat, nggak ada apa, dijual belikan percuma, ya. Jadi harus barang-barang yang bernilai dan ada manfaatnya. Kemudian dalam kepemilikan penuh penjual, bukan barang orang. Nah, iya, ini harus milik sendiri, nggak boleh barang orang lain. Boleh sih barang orang lain, tapi harus diberi kuasa, ya seperti itu. Tapi kalau barang orang main jual-jual aja nggak boleh. Atau milik penuh, atau separuh milik orang separuh milik kita, jual nggak boleh juga, ya harus milik penuh, milik sendiri semuanya. Kemudian C, C-nya bukan barang-barang yang tidak jelas keberadaannya, baik bentuk, ukuran, takaran maupun sifatnya. Iya, barangnya harus jelas, ya seperti itu, bentuknya, ukurannya, takarannya. Lah kalau cuma bayangan doang nggak boleh, begini jual beli nggak tahunya barangnya nggak ada, ya seperti itu. Kemudian bukan barang-barang yang diharamkan, seperti daging babi, minuman keras, bangkai, atau barang-barang yang dapat hasil curian. Nah, ini syarat barangnya juga nggak boleh barang yang haram atau hasil curian, ya barang haram hasil curian kita jual belikan nggak boleh, itu haram, ya nggak sah. Kemudian yang selanjutnya barang yang suci tidak najis, ya barangnya harus suci, ya. Kalau kita jual beli kotoran, jual beli barang najis apa sebagainya, ya kecuali memang ada kotoran yang itu sudah berbentuk pupuk, ya atau jadi pupuk, jadi bukan jual beli kotorannya, ya tapi jual beli pupuknya. Tapi kalau barang-barang najis nggak boleh perjualbelikan, ya seperti itu. Nah, itu saja ya tentang jual beli, ya dari pengertian, terus kemudian rukun, syarat sah, dan ya sampai syarat sah. Untuk jual beli yang diperbolehkan dan dilarang itu nanti berikutnya.
Ya, anakku sekalian, itu saja materinya. Nanti untuk tugas ini Bapak share untuk tugas, yaitu dengan video berikutnya. Untuk materi seperti itu saja ya, kalian tetap semangat ya. Mudah-mudahan ini udah kelas 6, ini udah semester 2 ya, bulan sedikit lagi ke bulan ujian kalian tuh ya. Maka itu tetap semangat belajar yang betul ya. Ya, mudah-mudahan tetap sehat ya. Jadi tetap bisa melaksanakan belajar. Nah, itu saja materi pada kesempatan ini. Nanti untuk tugas Bapak akan buat video berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.